Ya, kita lanjutkan untuk CMOS ya. Jadi CMOS ini banyak dipakai di digital ya. Jadi untuk pembuatan berbagai macam gate kita pakai CMOS. Jadi CMOS itu intinya kita punya dua jenis transistor ya, transistor FET. Yang satu nanti NPN, yang lagi satu PNP. Ya, jadi kita akan bahas di sini metode fabrikasinya ya. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya ya, dengan MOS biasa. Cuma ada tambahan sedikit saja beberapa hal ya. Oke, jadi kita mulai dari kita gambar, pokoknya kita punya wafer ya, silicon wafer. Oke, jadi kita mulai dengan sebuah wafer ya, yang ini dan yang P ya, tipe P ya. Terus kita oksidasi sehingga di atasnya ini tumbuh layer silicon dioxide ya. Jadi sini silicon dioxide. Oke. Habis itu kita akan perkenalkan pertama massnya ya, atau nanti kita akan bahas lagi di proses fotolitografi. Jadi ini mass pertama ya, mass nomor 1 ya, nomor 1 massnya. Oke, nah mass pertama ini akan membuat sebuah bukaan di sini ya, akan membuka di sini. Tujuannya kita ingin buka di sini. Ya, jadi ini bagian ini kita hilangkan. Jadi untuk itu kita perlu mass pertama ya. Jadi ini kita buang ya. Ini kita buang sehingga kita dapatkan ini piece silikon kita. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini silicon dioxide kita dan ada bukaan di sini. Nah, habis itu kita akan implantasi ya, ion implantasi di sini dengan arsenik umpamanya ya. Arsenik. Jadi arsenik itu adalah golongan 5 ya. Jadi nanti akan membuat ini menjadi tipe N. Jadi di sini saya pakai warna merah umpamanya ya. Nanti di sini arseniknya tidak bisa masuk ya, karena diblok oleh silicon dioxide kita ini ya. Silicon dioxide kita ngeblok. Tapi nanti dia bisa membentuk di sini, masuk ke sini ya. Sini akan terbentuk nanti karena kita taruh arsenik, dan ini akan menjadi N, tipe N. Jadi kita sudah membentuk sumur N ya. Jadi di sini terbentuk sumur N. Terbentuk sumur N. Oke. Jadi di N ini nanti kita akan tumbuhkan PNP. Di sini di P ini kita akan tumbuhkan NPN, transistor. Ya. Habis itu silicon dioxide-nya itu kita sistemnya ini kita hilangkan, silicon dioxide ini bisa dihilangkan ya. Terus itu kita oksidasi lagi. Ingat ya, kita sudah dapat yang ini. Jadi saya gambar lagi yang baru. Oke, jadi ini dia ininya kita apa namanya, yang tadi hasilnya kita yang tadi ya. Habis itu kita akan oksidasi lagi. Oksidasi lagi sehingga di sini tumbuh lagi silicon dioxide. Habis itu kita akan juga taruh di sini mungkin dengan LVCVD ya. Ini silicon nitride ya, dengan LPCVD, low pressure chemical vapor deposition, seperti itu ya. Nah, habis itu kita akan pakai sekarang mass nomor 2. Jadi nomor 2,
Jadi mask kita sekarang nomor 2 ya. Tadi sudah yang pertama. Mask kedua ini kita pakai untuk mendefine area transistor kita ya, area transistor 1 dan 2 ya, NPN dan PNP. Oke. Jadi kita akan bentuk seperti berikut. Oke. Jadi seperti ini. Jadi di sini ingat kita hilangkan bagian ini ya. Kita hilangkan bagian ini. Jadi ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan dengan proses fotolitografi namanya. Sehingga kita masih ini sistemnya kita ya. Oke. Nah, habis ini kita akan lakukan proses oksidasi lagi. Oksidasi lagi. Nah, proses oksidasi ini, nah di sini kamu perhatikan sudah ada SiO2 di sini ya. SiO2. Cuma di sini silicon nitride kita. Oke. Nah, yang terjadi adalah kalau kita oksidasi taruh oksigen, di bagian ini tidak akan begitu tumbuh silicon dioxide, tapi di daerah ini yang kita expose ini sudah kita buka, nanti silicon dioxide-nya akan berkembang besar. Ya. Sehingga nanti kita akan dapat di sini silicon dioxide ini kita tebal, di sini tebal, di sini tebal, di sini tipis. Pasti area tengah ini. Oke, sehingga kita akan dapatkan nanti struktur kita seperti berikut. Oke. Jadi di bagian ini dia ya, yang tipis ini saya bilang ya. Saya perbesar ceritanya ini. Ini di zoom perbesar ya, diperlebar ya. Jadi di sini silicon dioxide-nya tipis. Ya, karena apa? Karena dia tidak bisa tumbuh lagi karena ada silicon nitride di sini. Ya, di sini juga ada silicon nitride, sehingga yang tumbuh aja yang tebal di sini yang besar. Oke. Oke. Jadi strukturnya kita jadi seperti ini ya. Jadi di sini nanti akan ada silicon dioxide ya. Sekarang kita sudah hilangkan silicon nitride-nya ya. Jadi tersisa silicon dioxide di sini, dan tadi kita sudah bentuk sumur N, ya, sumur N di sini layer P-nya, ya. Nah sekarang kita akan deposit polisilikon. Polisilikon kita deposit dengan CVD ya. Jadi di sini akan terbentuk nanti lapisan polisilikon seperti ini. Oke, jadi di situ ada polisilikon ya. Jadi ini saya tulis polisilikon. Jadi dia konduktif nih, polisilikon. Oke, dengan apa? Dengan CVD ya, dengan CVD namanya ya. Sehingga terbentuk lapisan polisilikon ini. Nah sekarang kita akan taruh mask ketiga kita ya. Jadi nomor 3 kalau nggak salah ya, mask 3. Nah mask kita ini sekarang akan mendefinisikan polisilikon ini. Jadi kita ingin polisilikon ini hanya terdeposisi di sini. Di sini saja ya. Dan di sini saja. Sehingga yang aksir ini, yang lainnya ini kita hilangkan. Kita buang. Ya. Yang ini kita buang. Seperti tadi kita buang ya. Kita buang. Sehingga sisanya nanti strukturnya akan seperti berikut. Seperti itu ya. Jadi akan ada sisa sekarang polisilikon di sini. Ya. Jadi persis sama dengan proses pembentukan MOS ya. Jadi di sini ada polisilikon. Nah, sekarang kita tinggal bentuk sumur. Kalau di sini kita bentuk sumurnya N ya. Kalau di sini nanti kita bentuk sumur P. Jadi sekarang kita akan tutup satu sisi ya dengan namanya fotoresist ya. Jadi satu sisi saya tutup. Ini bisa pakai emas juga ya. Pakai emas. Jadi kita tutup ini dengan namanya
Fotoresis ini gampang dihilangkan. Jadi ini tidak terekspos ya. Jadi di sini terekspos. Sekarang kita bisa deposisikan arsenik umpamanya di sini. Jadi sini arsenik. Jadi sebenarnya semua kena ya, cuma di sini karena ada fotoresis dia tidak bisa masuk arseniknya ya. Jadi arseniknya bisa masuk ke sini sehingga nanti sisi yang tipis ini akan banyak menerima arsenik ya. Jadi nanti di sini terbentuk seperti itu. Ya, di sini akan menjadi nanti tipe N+. Berubah jadi tipe N dia di sini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah membentuk N, di sini P, di sini N. Ya. Nah, untuk yang di sini sekarang kita akan implan dengan boron ya, bukan arsenik lagi ya, karena kita ingin buat di sini tipe P. Jadi untuk itu fotoresisnya saya pindahin ke sini ya. Jadi saya hilangin fotoresis, saya buat lagi di sini fotoresisnya ya. Jadi akan seperti berikut. Oke, akan jadi seperti ini karena fotoresisnya ini sama ya strukturnya. Fotoresisnya kita pindahkan ke situ, ke sini ya, karena di sini sudah terbentuk NPN. Ya, nah sekarang untuk mendeposisikan dopannya kita taruh di sini boron umpamanya ya, boron. Jadi kalau kita taruh boron nanti materialnya akan menjadi tipe P ya, sehingga di sini akan terbentuk nanti tipe P. Saya pakai warna apa lagi, hijau ya. Jadi di sini ya, ingat karena di sini tipis ya, di sini ada silikon dioksida yang agak tebal sehingga boronnya cuma masuk ke sini. Sini akan menjadi nanti tipe P+. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah dapat NPN di sini PNP. Oke, jadi kita sudah hampir komplit CMOS-nya ya. Nah, sekarang kita hilangkan fotoresisnya, terus kita lanjutkan dengan proses CVD, silicon dioxide ya. Oke, jadi setelah kita hilangkan fotoresisnya, kita akan dapat yang ini ya. Nah, sekarang kita tumbuhkan silicon dioxide di atasnya lagi ya. Silicon dioxide dengan proses CVD. Nah, ini jadi tidak oksidasi lagi ya dengan CVD, sehingga kita dapat strukturnya nanti tambahan di sini seperti ini. Seperti itu ya. Jadi itu untuk mengisolasi sistem kita ya. Nah, setelah terbentuk silicon dioxide dengan CVD itu, sekarang kita perkenalkan mask baru ya. Mungkin mask pentingnya nomor 4 ini ya, mask kita. Nah, masknya ini untuk membuka. Jadi ini untuk opening kontak namanya. Ya. Jadi kita ini polisilikon ya, yang tadi ya. Ini polisilikon kita ini sebagai gate-nya ya, atau sebagai base. Nah, kita ingin membuka sekarang untuk emitter dan kolektornya, untuk transistornya. Jadi kita ingin sambungkan ke sini, sambungkan ke sini. Ya. Jadi nanti kita akan berusaha buka di sini. Di sini, di sini, di sini ya. Kita buat bukaan di sini dengan litografi namanya. Habis itu kita hilangkan bagian ini ya, kita hilangkan bagian ini. Oke. Sehingga kita akan dapatkan gambar yang seperti berikut ini. Oke. Jadi kalau kita hilangkan yang bagian ini, nanti kita akan ada bukaan di sini. Bukaan di sini. Ya. Jadi ini akan kita pakai untuk kontak dengan emitter dan kolektor. Ya. Jadi kita perlu mask lagi, mask nomor mask nomor 5 ya. Jadi setelah ini kita perlu mask lagi. Ya, masknya ini untuk namanya metalisasi
metal contact ya. Metal contact. Jadi emasnya terakhir ini nanti akan membuat dia kontak metal ya. Jadi kita taruh pokoknya aluminium. Pokoknya di situ ya. Atau di sini ada aluminium. Sini ada aluminium. Sini ada aluminium kita. Jadi aluminiumnya nanti terdeposisi seperti itu. Oke. Nah, itulah sekarang kita punya di sini aluminium saya tulisnya. Ini aluminium ya. Jadi di sini nanti emitter, kolektor ya. Ini gate-nya ya, emitter, kolektor, ini gate-nya. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir kita perlu tambahan lagi satu untuk membuat mas terakhir ya, mas. Ini untuk yang namanya bonding pad. Bonding pad ya. Jadi ini karena ini kecil ya, kita ingin biar koneksi keluarnya ya. Jadi inilah proses CMOS ya, sehingga terakhir kita bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi saya summary dulu ya. Oke. Jadi CMOS hampir sama prosesnya, perbentukan kayak EMOS biasa ya. Jadi yang pertama tentunya kamu bisa review lagi videonya ya. Yang pertama kita buat oksidasi ya. Kita bentuk sumur N ini ya. Jadi sumur N ini nanti akan membentuk transistor komplementarinya ya. Yang lagi satu. Pokoknya ini adalah PNP nanti kita buat di sini ya. Nah, karena pembentukan N ini nanti terakhir kita akan memiliki di sini PNP, di sini NPN. Ya. Jadi seperti itu proses fabrikasi dari complementary metal oxide semiconductor field effect transistor ya. Oke, untuk video berikutnya kita akan bahas tentang bipolar junction transistor ya.